Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini adalah pembunuhan untuk tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem operasi. Jadi perkenalkan, nama saya Musakir dengan nick 21040101010. Oke, baik. Langsung saja, untuk video ini akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur sebuah sumber daya pada perangkat komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya melakukan penggunaan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan perkembangannya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Lanjut, sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, cakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem informasi modern adalah seperti Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Nah, untuk fungsi sistem operasi itu sendiri, yang pertama itu manajemen sumber daya komputer. Nah, sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU, dan saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah mengoptimalkan fungsi komputer. Menjadikan komputer memiliki kinerja optimal. Juga bagian dari fungsi utama dari sistem operasi ini. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna hanya dapat menjalankan perintah butik. Misalnya untuk menjalankan program pada komputer, kemungkinan besar tidak dapat dijalankan. Yang ketiga adalah menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian, pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer, mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Terus yang keempat adalah tampilan antarmuka atau biasa kita sebut interface. Memberikan tampilan antarmuka yang nyaman dan mudah untuk dioperasikan, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware dan software komputer Anda. Yang terakhir adalah pastinya adalah mengelola seluruh program. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS itu sendiri juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis sistem operasi. Kalau untuk biasanya kalau ini saya pakai Windows. Nah, ini punya Microsoft yang diciptakan pada tahun 1980-an dan beberapa informasi terkait Windows ini. Terus yang kedua adalah Mac OS, ada juga Linux. Terus untuk sistem operasi untuk mobile sekarang ada Android, iOS, BlackBerry OS, dan Symbian. Baik, pada video kedua ini adalah materinya adalah sistem operasi open source. Jadi di sini kita akan membahas karakteristik dari sistem operasi open source itu sendiri. Kita lihat saja operasi sistem open source. Baik, kita sedikit menjelaskan ini sistem operasi open source itu seperti apa. Jadi sistem operasi sistem open source itu adalah atau biasa disebut terbuka ya, adalah sebuah sistem operasi di mana seseorang diizinkan untuk membuka kode program untuk dapat dikembangkan atau dipelajari dan dimodifikasi. Nah,
Jadi karakteristik pertama itu adalah redistribusi bebas. Artinya lisensi tidak boleh membatasi pihak manapun untuk menjual atau memberikan perangkat lunak. Lisensi tidak memerlukan royalti atau biaya lainnya untuk penjualan tersebut. Nah, terus yang kedua adalah kode sumber. Jadi program harus menyertakan kode sumber dan harus mengirimkan distribusi dalam kode sumber dan juga formulir yang dikompilasi. Nah, sementara yang ketiga itu adalah karya turunan. Artinya lisensi harus mengizinkan modifikasi dan karya turunan dan harus mengizinkannya didistribusikan dengan persyaratan yang sama dengan lisensi perangkat lunak asli. Terus yang keempat adalah integritas kode sumber penulis. Jadi lisensi di mana membatasi pendistribusian kode sumber yang dimodifikasi hanya jika lisensi mengizinkan distribusi. Jadi harus ada izin ini ya, izin pendistribusian kode sumber atau disebut patch file dengan kode sumber untuk modifikasi program pada waktu pembuatan. Yang kelima, tidak ada diskriminasi terhadap orang atau kelompok. Jadi lisensi tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang. Karakteristik yang keenam adalah tidak ada diskriminasi terhadap bidang usaha. Jadi apabila ini digunakan untuk bisnis, itu tentunya tidak ada diskriminasi apapun. Jadi ini bebas sekali. Gitu. Lisensi tidak boleh membatasi siapapun untuk memanfaatkan program ini dalam bidang usaha tertentu. Misalnya, ini mungkin tidak membatasi program agar tidak digunakan dalam bisnis atau tidak digunakan untuk penelitian. Contohnya adalah penelitian genetika. Terus yang ketujuh adalah distribusi lisensi, di mana yang melekat pada program harus berlaku bagi semua orang yang programnya didistribusikan ulang tanpa perlu melakukan lisensi tambahan oleh pihak-pihak tersebut. 8 adalah lisensi tidak harus spesifik terhadap suatu produk. Artinya, ada hak yang melekat pada program tidak boleh bergantung pada program yang menjadi bagian dari distribusi penggunaan perangkat lunak tertentu. Jika program diekstraksi dari distribusi tersebut dan digunakan atau didistribusikan sesuai persyaratan lisensi program, semua pihak yang berhak mendistribusikannya harus memiliki yang sama dengan hak yang diberikan bersama dengan distribusi perangkat lunak asli. 9 adalah harus teknologi netral. Lisensi harus teknologi netral. Tidak ada ketentuan lisensi yang dapat didasarkan pada teknologi individual atau gaya antar muka apapun. Terus yang terakhir adalah lisensi tidak harus membatasi perangkat lunak lainnya. Lisensi tidak boleh membatasi perangkat lunak lain yang didistribusikan bersama perangkat lunak berlisensi. Misalnya, lisensi tidak harus bersikeras bahwa semua program lain didistribusikan pada media yang sama harus merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Nah, yang tadi kan adalah sistem operasi open source. Sekarang adalah sistem operasi closed source. Oke, ini sedikit penjelasan tentang sistem operasi closed source atau sumber tertutup. Closed source adalah sebuah program perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya untuk umum. Jadi sangat privacy ya. Pada software jenis closed source hanya terdiri dari file binari saja tanpa adanya ruang kosong untuk mengakses kode program software tersebut. Orang yang mempunyai kode tertutup dapat membagi source kodenya melalui sebuah lisensi, baik dengan gratis atau berbayar. Jadi ini tentunya kebanyakan ya berbayar ya, karena ini sebenarnya dia closed source. Nah, untuk karakteristiknya sendiri kita langsung saja di apa sih keuntungan dan kelemahan dari closed source itu sendiri. Jadi kalau kita bahas tentang keuntungan closed source, yang pertama adalah kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi ya, gitu. Jadi kestabilannya tentunya ini sangat terjamin. Terus yang kedua, support langsung dari pemilik aplikasi program.
Input langsung dari pemilik aplikasi program. Jadi sudah ibaratnya sudah tersistem ya. Yang ketiga, mudah mendapatkan sertifikasi. Keempat, lebih mudah digunakan, dipelajari, pahami karena mayoritas pengguna menggunakannya pada daerah tertentu. Jadi ini semacam ada circle ya. Terus kekurangannya seperti apa? Tidak ada support khusus langsung dari pembuat atau langsung dari pembuat developer. Ya karena ini closed source. Jadi kalau nggak developer, paling ya developer dan jajarannya. Kedua adalah celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk pengembangan informasi. Terus sosialisasi pemakaian agak sulit karena umumnya pengguna menggunakan kuota hanya pada daerah tertentu. Ya seperti saya bilang adalah sebuah circle tertentu saja gitu. Lalu untuk mendapatkan sertifikasi, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana finansial. Jadi ini memang harus berbayar. Terus enam ada pengembangan terbatas. Ya karena itu tadi, kalau nggak dari developer, ya jajarannya saja gitu kan. Jadi semacam circle gitu. Diperlukan antivirus, terus aplikasi umumnya tersedia berbayar, oke. Deteksi kelemahan aplikasi, menunggu feedback dari pengguna. Oke, jadi demikian adalah sistem informasi uh, open source, sistem operasi maksudnya open source dan closed source. Baik, video berikutnya itu adalah skema sistem dasar komputer. Nah, ini saya akan menjelaskan lebih tepatnya itu adalah sistem skema blok ya pada sistem komputer, sistem dasar komputer. Jadi di mana di sini tentunya pasti ada perangkat masukan dan perangkat keluaran atau input output yang biasa kita sebut. Nah, ini ada port-port yang dimana adalah penghubung antara perangkat masukan dengan perangkat keluaran atau biasa kita sebut dengan switch. Jadi bagaimana koneksi antara pemrosesan atau di sini biasa kita sebut CPU ya. Di bagian sini adalah CPU Central Processing Unit. Terus ada memori utama. Jadi di sini kalian terhubung dengan melalui bus data. Jadi di sini adalah uh, komunikasi dua arah untuk melakukan interkoneksi antara CPU pemrosesan sama memori utama. Nah, ini adalah di bagian sini adalah bus kendali ya. Bus kendali terus yang untuk di bagian CPU itu ada satu arah atau biasa disebut unique direction, ya di mana di sini akan mengirimkan data di alamat memori mana yang digunakan, maksudnya seperti itu. Nah ini terus di sini akan melakukan uh, koneksi juga untuk bagian output input tentunya ya. Ya jadi seperti itu skema blok dari sistem dasar komputer. Nah, terus bagaimana adalah penjelasan untuk input, proses, output, dan memori itu sendiri? Baik, kita langsung saja. Untuk berikutnya ini adalah proses input. Nah, di mana input itu termasuk adalah keyboard, mouse, graphic card, modem, dan network. Nah, ketika kita melakukan inputan, itu akan dikoneksikan dengan prosesor. Nah, di bagian prosesor ini, itu akan
tersambung dengan kontrol unit sama memori. Nah, di sini ada komunikasi dua arah, terkoneksi gitu. Nah, di memori itu sendiri ada dua short RAM atau bersifat sementara seperti RAM atau grafik RAM. Nah, untuk yang long long term itu ada floppy, hard drive, sama CD-ROM sama ROM. Jadi ini yang bersifat penyimpanan untuk waktu lama seperti perangkat keras kayak ya tadi hard drive, CD-ROM dan lain-lainnya gitu. Nah, sementara prosesnya itu ada unit control juga, yaitu BIOS dan operasi sistem itu sendiri sama aplikasi program. Jadi di sini ada controller juga. Terus di outputnya itu bisa output monitor, printer, modem dan network seperti itu. Baik, di video berikutnya ini adalah cara instalasi Windows 10. Jadi ini ada bisa dibilang tutorial ya, tutorial untuk instalasi Windows 10. Jadi pertama pastinya kita nyalakan komputer dan laptop, khususnya memakai flash disk sebagai media instalasi. Masukkan terlebih dahulu flash disknya sebelum PC dinyalakan agar terdeteksi sama PC. Nah, jadi di sini seperti ini tampilan dari ketika kita melakukan flash disk. Yang kedua adalah booting. Nah, untuk di menu BIOS atau UEFI tampil bermacam-macam tergantung merek ya. Nah, tapi salah satunya seperti ini, dia akan menampilkan CD-ROM drive, hard drive, proper device, yang seperti ini. Ya. Terus, nah ini ada penjelasannya adalah masuk menu BIOS dengan menekan tombol Del untuk terus menerus yang cepat saat menyalakan PC. Jadi pada saat uh, menyalakan PC itu kita tekan Del secara terus menerus. Mungkin pada baik lain dapat mencoba menekan tombol F1, F2, F9 atau 10 tergantung ketentuan masing-masing ya. Mungkin juga sambil menekan fungsi Fn sama dengan F1 atau F2 dan seterusnya. Supaya tombol tersebut berfungsi sesuai menu masuk BIOS, kemudian cari boot dan pastikan booting pertama menggunakan DVD atau flash disk sebagai media. Boot ini pada lain terkadang harus dicari dan disesuaikan, cari aja sampai ketemu. Yang kedua adalah masukkan DVD Windows 10 instalator atau bisa juga dilakukan pada media flash disk. Terus untuk pengaturan booting sudah benar maka simpan atau save dan restart, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Ketikkan enter untuk melalui proses instalasinya. Terus yang akan tampil tampilan Windows seperti ini adalah pemilihan bahasa sama time and currency format. Terus yang ketiga adalah keyboard and input method. Lalu kita klik install now. Nah, ini kita bisa masukkan adalah product key di Windows 10. Lalu masukkan aja lalu tekan next. Masukkan product key Windows 10 untuk checklist di iSet di license system, baru next. Nah, untuk lalu pilih custom install Windows. Ini adalah prosedur install dan mulai instalasi dari awal agar sistem operasi terbebas dari virus dan jadi langsung klik. Terus yang kedua adalah mengatur partisi untuk mengikuti penginstalan sistem sesuatu dengan keinginannya. Partisi jadi sesuaikan aja nih sesuai kebutuhan. Maksudnya ini adalah free size-nya berapa, sesuaikan dengan kebutuhan pengguna, berapa pemakaian yang dibutuhkan ya.
Nah, tapi ini berlangsung otomatis, nanti akan restart secara otomatis selama berapa kali dan biarkan saja dengan apapun sampai pada gambar berikutnya. Kalau waktu proses ada error, getting file ready for installation, itu artinya memori kurang bagus alias rusak. Bila coba ulang kembali prosesnya atau bisa ganti memorinya. Bagi yang memakai flash disk, maka flash disknya wajib dicabut ketika restart agar tidak terjadi pengulangan. Sebelum proses sampai detail secara otomatis akan ada seperti ini. Ini eh, akan bertahap dari upaya sampai finishing out. Nah, tapi ini berlangsung secara otomatis akan restart. Nah, yang tadi ya. Oke, setelah restart otomatis beberapa kali, maka diminta memasukkan data nama pengaturan bisa diisi bebas sesuai dengan nama masing-masing. Nah, maka apabila sudah terlihat gambar seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil melakukan proses penginstalan operasi sistem Windows 10. Oke, terima kasih. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.